Oke, baik kakak-kakak, selamat malam. Bertemu lagi kita kakak-kakak di modul 1.5. Ya. Sudah nampak kakak-kakak? Sudah, oke. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kakak-kakak semuanya, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberi Allah nikmat yang sangat luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta nikmat umur panjang yang berkah. Untuk mengawali aktivitas kita pada malam hari ini, kakak-kakak dipersilakan untuk salah satu kakak-kakak yang laki-laki untuk memimpin doa karena kegiatan kita ini akan segera kita mulai. Silakan kakak-kakak untuk raise hand memimpin doa. Silakan Kak Tri. Oke, kakak-kakak semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak-kakak, alangkah baiknya sebelum kita pembelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Kak Hendri. Oke, terima kasih Kak Tri yang sudah memimpin doa. Semoga doa Kak Tri bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan Allah kesehatan yang sangat luar biasa, kemudian diberikan umur panjang yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kakak-kakak, salawat dari salam, tahan intinya kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kakak-kakak syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil kiamah. Karena malam hari ini kita merupakan tolabul ilmi, ya. Jadi diniatkan untuk menuntut ilmu. Insya Allah kalau kita menuntut ilmu, ketika dalam perjalanan apapun kejadiannya, insya Allah akan diganjar Allah sebagai pahala. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kakak-kakak, saya ke slide selanjutnya. Kesepakatan bersama kakak-kakak yang selalu kita ucapkan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand ya, sebelum bertanya. Kemudian kakak-kakak, jika ada gangguan teknis atau keluar pada saat Zoom, silakan masuk kembali. Itu merupakan hal yang wajar. Saya ke slide selanjutnya, kakak. Tujuan dari sesi kita pada malam hari ini, tepatnya di hari Sabtu, kakak-kakak dapat memahami karakter utama kurikulum Merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Selanjutnya yang ketiga, kakak-kakak mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Agenda kita pada malam hari ini kakak-kakak, yang pertama tentunya backward design, yang kedua pengembangan kurikulum, dan yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik kakak-kakak, kita ke backward design terlebih dahulu. Baik kakak-kakak, barangkali banyak di antara kakak-kakak yang familiar dengan istilah backward design. Meskipun istilah ini sudah lama berkembang di dalam studi organisasi dalam pendidikan di Indonesia. Backward design baru saja secara manjur digunakan beberapa tahun belakangan ini, khususnya melalui pengembangan kurikulum Merdeka. Dalam konteks pembelajaran kakak-kakak, backward design adalah suatu pendekatan
dalam merancang instruksional yang melibatkan perencanaan pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan, kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapat capaian tersebut secara mundur ke belakang. Dalam pengembangan program pembelajaran, backward design juga menggunakan model yang sama, yakni capaian atau tujuan yang diteruskan dengan bergerak ke belakang, menentukan penilaian, pengalaman belajar, dan aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut. Pendek kata, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap, ya kakak-kakak. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua, menentukan model penilaian. Biasanya kalau kita penilaian kakak-kakak untuk modul ajar yang bukan backward design, kita di akhir ya. Sedangkan kalau kita menggunakan backward design, maka kita metode penilaiannya ada di nomor 2 ya kakak-kakak, setelah tujuan pembelajaran, setelah capaian pembelajaran. Kemudian yang ketiga, merancang pengalaman belajar kakak-kakak dengan strategi pembelajaran. Selanjutnya, tujuan pembelajaran seperti sudah diulas sebelumnya, nilai atau keyakinan filosofi dari kakak-kakak dikembangkan menjadi landasan dalam mengidentifikasi apa yang dipelajari murid-murid. Artinya, filosofi kakak-kakak akan menjadi lensa di mana kakak-kakak akan menetapkan tujuan dalam rangka mencapai standar tersebut. Selanjutnya kakak-kakak yang kedua yaitu penilaian, yaitu kakak-kakak merancang penilaian yang sesuai dengan tujuan. Adalah titik krusial yang di sini apa yang peserta didik hendak capai, bagaimana keberhasilan akan mereka tuju, apa semua murid harus menunjukkan dengan cara yang sama. Tentunya jawabannya tidak, sebagaimana setiap murid belajar secara berbeda, maka mereka mendemonstrasikan pembelajaran secara berbeda pula. Di tangan kakak-kakak lah sebenarnya letak bagaimana mereka akan menunjukkan kesuksesan, penugasan, kompetensi, dan level pencapaian kesuksesan yang diukur oleh pencapaian mereka. Dan tidak ada cara yang lebih baik selain memberi mereka kesempatan dalam memilih cara yang menurut mereka paling efektif dan otentik dalam mendemonstrasikan capaian mereka. Tentu saja sangat ideal, sulit dilakukan, akan tetapi arah pendidikan kontemporer saat ini menuju ke sana. Demikian pula pendidikan jasmani. Yang ketiga, instruksional atau instruksi kakak-kakak, yaitu pengajaran dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran. Kakak-kakak harus mampu melakukan secara sengaja, perlu mempertimbangkan kreativitas dan motivasi. Para ahli dalam bidang pendidikan jasmani meyakini kakak-kakak bahwa dengan merancang pembelajaran dengan berbasis model, maka akan menjanjikan cara-cara yang efektif dalam menghantarkan pembelajaran PJOK yang bermakna dan tentunya berpihak pada peserta didik. Ibarat paket modul di suatu restoran kakak-kakak, model kurikulum adalah menu lengkap. Tiap model memiliki landasan filosofi, strategi mengajar, sampai penilaian. Dalam pelatihan ini, kakak-kakak akan dikenal dengan beberapa model instruksi. Selanjutnya, kakak-kakak akan menentukan bagaimana tujuan pembelajaran itu yang akan dicapai, dan artinya pembelajaran apa saja yang akan membawa kepada capaian pembelajaran di akhir fase. Kakak-kakak sekalian, untuk membantu melaksanakan desain mundur ya dari pengembangan format atau template, seperti yang pertama adalah
tujuan yang sudah kita tetapkan. Apa yang tujuan yang sudah kakak tetapkan di sini adalah mengacu pada capaian pembelajaran. Kemudian selanjutnya tahapan kedua adalah asesmen kakak-kakak. Tahapan kedua asesmen yaitu tugas kinerja, yaitu meliputi melalui bukti lain apa saja yang dapat menunjukkan capaian ya hasil yang diharapkan. Misalnya kakak-kakak melakukan kuis atau tes atau observasi, pekerjaan rumah dan jurnal dan lain-lain. Selanjutnya dengan kriteria apa kinerja tersebut akan dinilai itu kakak-kakak ya. Bukti lain untuk tahap asesmen yang pertama itu melakukan bukti lain apa saja yang dapat menunjukkan capaian hasil yang diharapkan. Misalnya kakak-kakak memerintahkan atau menginstruksikan kepada peserta didik untuk membuat bukti seperti melakukan kuis, observasi, pekerjaan rumah, jurnal, dan lain sebagainya. Selanjutnya kakak-kakak tahapan yang ketiga yaitu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran kita menggunakan pengalaman belajar dan instruksional yang memungkinkan murid mencapai hasil yang diharapkan. Bagaimana desainnya? Untuk yang pertama kakak-kakak bantu murid untuk mengetahui arah pembelajaran ya. Kemudian bertanya apa yang diharapkan. Selanjutnya kakak-kakak harus mengetahui dari mana ya kakak-kakak. Kemudian datangnya murid, dari mana datangnya murid, pengetahuan tersebut ya kakak-kakak. Selanjutnya kita kekuatan pemahaman kakak-kakak. Kakak-kakak, selamat datang pada sesi kuatkan pemahaman. Melalui materi ini, kakak-kakak akan diperkenalkan dengan beberapa strategi dan aktivitas yang dapat membantu meningkatkan pemahaman kakak-kakak untuk menjelajahi metode-metode seperti diskusi kelompok, presentasi, pemahaman kuis interaktif, latihan pemecahan masalah, dan menulis reflektif. Selain itu juga kakak-kakak diberi panduan praktis untuk bagaimana mengidentifikasi arah yang membutuhkan penguatan pemahaman dan pengembangan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut. Baik kakak-kakak, ini ada 2 pertanyaan. Apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik agar mereka mampu mengetahui dan mampu melakukan keterampilan sebagai hasil dari program PJOK? Kak, mohon maaf Kak, ulang lagi Kak, nggak jelas. Oke. Apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik agar mereka mampu mengetahui pengetahuan yang mampu melakukan keterampilan sebagai hasil dari program PJOK? Saya izin stop share screen yang ini Kak ya, sebentar. Silakan kakak-kakak untuk pertanyaan pertama. Apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik agar mereka mampu mengetahui dan mampu melakukan keterampilan sebagai hasil dari program PJOK? Yo, 1 orang, silakan resen Kak. Yang kita harapkan kepada peserta didik. Ini mungkin Ya, silakan Kak Dwi. ini mohon jawabannya ditanggapin dari jawaban dari soal yang Kakak Fasil berikan. Kalau menurut saya yang saya harapkan dari peserta didik yaitu memiliki kompetensi
life skill, dan social skill. Memiliki empati terhadap lingkungan dan manusia di sekitarnya. Terus berpikir sehat dalam suatu kondisi, berkembang secara optimal dalam lingkungannya. Terima kasih, Kak. Oke, baik, terima kasih. Silakan untuk Kak Masni untuk menguatkan lagi. Silakan Kak Masni. Penguatan kalau dari saya, Kak, mampu menguasai pengetahuan serta keterampilan yang berkontribusi pada kesehatan fisik dan mental secara umum. Harapan yang seringkali muncul, pengetahuan tentang kognitif, tentang keterampilan, dan sikap aktif. Itu aja, Kak. Oke, baik. Tadi Kak Taufik, silakan Kak Taufik. Kalau saya mungkin hanya menambahi dari apa yang telah Kakak sampaikan sudah cukup dan sangat lengkap. Kalau saya pribadi mungkin yang saya harapkan mereka punya perspektif pola pikir untuk gaya hidup bergerak sepanjang hayat, menjaga kesehatan serta pengembangan potensi diri masing-masing. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih untuk Kak Taufik. Jadi mengharapkan anak-anak untuk tetap bergerak sepanjang hayat ya Kak Taufik ya. Itu yang Kak Taufik harapkan. Baik kakak-kakak, kita ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara kakak-kakak untuk mengetahui ketika mereka telah berhasil dan mencapainya, kakak-kakak? Silakan. Satu atau dua orang yang bisa mewakili. Halo kakak-kakak. Ya Kak Tri, silakan Kak Tri. Jadi dari pertanyaan di atas, harapannya tadi dari mungkin saya simpulkan dari harapannya untuk mampu memahami dari pengetahuan, kemudian ada keterampilan, ada sikap. Intinya itu. Jadi kemudian yang kedua, kalau dari kognitif kita bisa tes tertulis, tes lisan, kemudian menilai pemahamannya. Kemudian untuk dari keterampilan kita bisa observasi, ya, praktek menilai kemampuan anak tersebut, ya. Kemudian yang ketiga itu dari sikap kita bisa melakukan pengamatan pada saat kegiatan pembelajaran, mungkin dari situasi dalam permainan, contohnya kerjasama, kemudian sikap atau perilaku yang sportif itu untuk penilaian sikap itu aja. Mungkin ada tambahan yang lain. Oke, terima kasih Kak Tri. Silakan yang ingin menguatkan atau memberi tambahan atau memasukkan lainnya, silakan Kak. Cukup ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Satu lagi. Bagaimana kakak-kakak menghantarkan mereka sampai pada tujuan yang diharapkan? Sampai pada tujuan yang diharapkan dengan cara-cara semenantang, ya, menantang dan semenarik mungkin. Ya, silakan kakak-kakak.
Ya silakan Kak Masni, silakan Kak Masni. Oke, menurut saya menerapkan beberapa metode seperti pendekatan praktis yang melibatkan siswa dalam aktivitas fisik yang menyenangkan seperti permainan olahraga itu sendiri. Metode yang kedua, variasi metode pengajaran yang digunakan berbagai metode pengajaran seperti diskusi kelompok, demonstrasi, dan kompetisi ataupun tantangan dan permainan rancangan kegiatan yang bersifat kompetitif namun tetap menyenangkan seperti lomba, estafet, dan ataupun permainan yang lainnya. Penerapan teknologi yang bermanfaat untuk seperti aplikasi pelacak aktivitas fisik ataupun video tutorial. Nah, itu aja, Kak. Sangat luar biasa Kak Masni ya. Jadi kita bisa menghantarkan mereka sampai ke tujuan, diharapkan dengan cara-cara menantang dan semenarik mungkin. Apalagi sekarang Kak Masni ya, pembelajaran itu bukan apa ya, intinya di media massa pun di internet pun ada pembelajaran gitu ya Kak Masni ya, menurut saya di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya ya Kak Masni ya. Kita ke slide selanjutnya kakak-kakak, saya izin stop share screen yang ini. Ini 14 peserta kakak-kakak ya. Berarti satu yang tidak hadir ya. Saya izin foto dulu ya. Baik kakak-kakak, kita ke slide selanjutnya. Aktivitas 1, backward design dalam pembelajaran PJOK. Tadi sudah dijelaskan kakak-kakak ya tentang apa itu backward design ya. Jadi merancang pembelajaran mulai dari tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, kemudian kita menganalisis nilai dan selanjutnya urutannya ya kakak-kakak ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan kakak-kakak. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan kakak-kakak di room chat. Mohon maaf Kakak, bisa dijelaskan kembali tidak? Karena tadi suaranya terputus. Terima kasih. Oke. Slide-nya kelihatan, Kak? Kalau di HP saya belum. Oh, belum. Ya, nanti sambil menunggu loading, Kak ya. Jadi menurut kakak-kakak, dari skala 1 sampai 10, jadi kakak-kakak menilai diri sendiri, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Tentang kurikulumnya, Kak. Seberapa dalam kakak-kakak memahami tentang kurikulum PJOK?
Di sini sudah ada beberapa kakak-kakak yang menuliskan angka. Ya, silakan untuk kakak-kakak yang mewakili. Silakan untuk Kak Hevi, silakan Kak Hevi. Baik Kak, terima kasih. Terdengar tidakkah suara saya Kak? Atau Cukup jelas Kak. putus-putus? Bagus Kak. Terdengar jernih, Baik. merdu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Saya memilih masih poin ke-6 Kak. Karena saya masih belum memahami tentang kurikulum PJOK, dari itu saya mengikuti kegiatan ini supaya saya bisa memahami apa itu PJOK, bagaimana pembuatan kurikulum dan kegiatan PJOK yang baik untuk anak usia dini. Seperti itu Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kakak yang lainnya. Kak, di sini ada Kak Taufik. Silakan Kak Taufik. Angkanya skalanya lumayan besar Kak Taufik, 8. Kira-kira seberapa dalam Kak Taufik mengetahui tentang kurikulum PJOK Kak? Di kurikulum Merdeka. Saya 5 Kak, saya Kak. Kak Taufik 5, turun lagi. Iya. Oke. Itu dikurang 3. Kenapa Kak? 8 kurang 3. 8 dikurang 3. Kenapa Kakak memilih 5 Kak? Kira-kira? Menurut saya menilai diri saya perlu belajar lebih jauh lagi dan pemahamannya perlu pendalaman yang lebih dalam, begitu Kak. Makanya saya belajar banyak dari kakak-kakak yang ada di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Taufik. Kak Ardi, silakan Kak Ardi. Kak Ardi 8, pencapaian Kak Ardi. Luar biasa 8, silakan Kak Ardi. 6 Kak, 6. Turun lagi 2. Ya, Turun. Silakan, kenapa Kak Ardi bisa nurun? karena saya berpikir saat ini pengetahuan saya tentang PJOK masih minim lah Pak Kak, tentang kurikulum PJOK ini. Dan saya juga sadar bahwa mungkin di sini hanya saya yang mengajarnya baru 5 tahun, mungkin kakak-kakak yang lain udah lebih dari 5 tahun. Makanya saya antusias ngikut PKG ini, salah satunya itu tadi Kak, mendapatkan ilmu yang berguna bagi saya dan akan saya aplikasikan ke murid-murid. Makasih Kak. Oke. Terima kasih untuk Kak Ardi, Kak Taufik, dan Kak Masni tadi sudah memilih skala. Kak itu juga ya, Kak Happy tadi memilih skala dari skala 1 sampai 10. Kakak-kakak sudah mewakili dari teman-teman. Jadi di PKG PJOK ini kakak-kakak, saya juga sama-sama kita belajar, sama-sama kita kemarin itu saya juga baru mengetahui ilmu tentang apa itu backward design, terus apa itu pembelajaran reflektif, terus apa itu tentang kurikulum PJOK ya. Dengan kita belajar kakak-kakak, sama-sama kita belajar, dan dengan kita belajar tersebut kita akan memahami, dan kita intinya untuk tetap berpihak kepada murid. Kemudian dari pembelajaran PKG PJOK ini bisa kita terapkan dan kita implementasikan dalam satuan pendidikan kita gitu ya kakak-kakak sekalian. Sama-sama kita belajar dalam room ini. Intinya tidak ada yang pintar, tidak ada yang tua, dan jawaban pun tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, karena kita POD Kak, pendidikan orang dewasa, belajar dari pengalaman-pengalaman kakak-kakak di lapangan, belajar dari pengalaman-pengalaman kakak-kakak di satuan pendidikan. Karena besar kemungkinan kakak-kakak di satuan pendidikan saya berbeda dengan satuan pendidikan Kak Ardi, ya. Baik dari peralatannya, baik dari aset dan lain sebagainya, baik dari tempatnya gitu ya kakak-kakak ya, sangat berbeda. Jadi untuk kita mengembangkan kurikulum
dan kita mendesain model-model pembelajaran, itu tergantung sekolah masing-masing kakak-kakak, tergantung fasilitas kita masing-masing. Baik kakak-kakak, ini di halaman 6 kakak-kakak, kebetulan 19. Kak Yudi, silakan Kak Yudi. Iya, Kak, mohon izin ya Kak. Gimana kalau kita coffee break dulu Kak, soalnya di sini lagi azan. Iya, Bisa? iya, ini lagi dibicarakan. Ini Oke, terima kasih. 19.08. Terima kasih Kak Yudi. Ya, 19.08 kita istirahat dulu ya Kak ya di halaman 6. 15 menit kita melaksanakan sholat Isya. Terima kasih kakak-kakak.
Kakak-kakak sudah bisa dimulai, Kak? Sudah Kak Hen. Sudah ya, oke. Yang lain bagaimana? Sudah hadir semua, Kak? Sudah, Kak. Oke. Saya izin melanjutkan kakak-kakak. Kita ke slide halaman 7. Menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, olahraga, atau disingkat dengan PJOK, bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik di dalam satu, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai foreplay, kerja tim, dan inklusivitas. Yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Lanjut kakak-kakak. Mari berdiskusi sesuai dengan pertanyaan pada slide berikut. Silakan kakak-kakak boleh raise hand atau tulis di kolom chat untuk kakak-kakak menyampaikan pendapat kakak-kakak masing-masing. Ini yang pertama kakak-kakak, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Jadi TP itu sebagai acuan kita kakak-kakak. Apakah kakak-kakak sudah memahami? Silakan kakak-kakak boleh langsung raise hand atau silakan di kolom chat. Terlepas dari kurikulum apapun, kakak-kakak sudah memahami, apakah kakak-kakak sudah memahami tujuan mata pelajaran untuk menjadi sebagai acuan? Silakan kakak-kakak menggunakan fitur chat. Halo kakak-kakak. Iya, Kak. Ya, Suara saya jelas? Halo. Iya, Kak. jelas. Ya, silakan dijawab, Kak. Jelas Kak. Apa Ayo kakak-kakak. Masih pada ngetik Kak Hen. Oke, siap.
Ayo untuk Kak Evrita, silahkan Kak Evrita sedikit memahami apa yang sedikitnya Kak Evrita. Bisa berbagi Kak Evrita di sini Kak Evrita. Halo Kak Evrita. Kak Evrita. Halo Kak Evrita. Iya, Pak. Tadi ya silakan Kak Evrita untuk berbagi apa sedikit pemahaman apa tentang kakak-kakak Kak Evrita memahami tentang tujuan mata pelajaran PJOK yang menjadi acuan gitu ya. Jadi kita membuat TP sebagai acuan untuk pembelajaran. Sedikit memahaminya dari tujuan pembelajaran atau TP itu karena di mana tujuan pembelajaran itu kan acuan dari kita dalam menerapkan proses pembelajaran itu. Jadi sudah sedikit memahaminya dari keseharian dalam menerapkan proses pembelajaran peserta didik pasti sudah memiliki acuan dari tujuan pembelajaran yang akan diterapkan kepada peserta didik itu. Oke, terima kasih untuk Kak Evrita. Ini salah satu pertanyaan saya Kak Evrita. Seandainya Kak Evrita menentukan tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran anak-anak peserta didik mampu melakukan untuk kelas 3 ya. Peserta didik SD nih Kak. Peserta didik mampu melakukan gerak manipulatif menendang bola. Sedangkan di sekolah Kakak ada kelas inklusi gitu Kak. Nah, hal apa yang bisa Kakak lakukan? Satu, anak kelas inklusi, seandainya anak-anak itu ada cacat bagian kakinya gitu Kak. Hal apa yang Kakak lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Dengan cara melakukan metode sebagaimana mungkin peserta didik itu mampu dalam melaksanakannya tanpa menyulitkannya, gitu Pak. Jadi beda ya itunya ya Kak ya. Tapi tujuan pembelajaran sama, tapi untuk secara prakteknya berbeda gitu Kak. Jadi diberi kemudahan untuk anak-anak yang kelas inklusi gitu ya Kakak ya, mempunyai kekurangan ya katakan Kak. Iya Kak. Iya. Bagaimana Kakak menilainya? Bagaimana Kakak melakukan penilaiannya? Menilainya dengan cara apakah dari hasil yang dilakukannya itu mencapai tujuan atau berhasil atau tidaknya dengan cara itu Pak. Sinyalnya apa ya? Maaf Kak, apakah terdengar? Iya sih. Terdengar Kak. Jadi begitu Pak, menurut saya cara penilaian yang dilakukan saat itu dengan cara apakah berhasil atau tidaknya dengan metode yang dilakukan pada peserta didik tersebut. Kak Hen. Halo, cek, halo. Kak Hen. Kak Hennya ya? Oke. Iya, Kak Hennya terpental. Terpental. Anak shopping.
Jangan jauh-jauh mentalnya ya. Sampai Ya bakung Bu. kakak, ini masih di lagi masih di Kalau dulu. kayaknya mental bakalan ini kan deket ini pohon karet ini. Aku takut ini tinggi-tinggi pohon karetnya. Nah, iya beku dia. Halo, halo. Cek, cek. Ya aman Bu, aman. Masih kedengaran ya, nggak nyangkut berarti aku. Masih. Kedopok agak hedol belak. Kak melak, kak head kedopok agak. Ada Bu di record Bu aja Bu. Sakut pasang karet. Kalem di record. Mohon maaf kakak-kakak, saya izin off cam ya Kak. Jaringan tidak bersahabat Kak. Ya Kak Hen. Ya Kak Hen, nggak apa lanjut. Oke lanjut ya. Oke kita lanjut ke slide selanjutnya kakak-kakak. Tadi kira-kira cukup jelas ya pemaparan saya. Kemudian pertanyaan yang kedua kakak-kakak, dalam konteks kurikulum merdeka, apa tujuan-tujuan itu bisa tercapai kakak-kakak? Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silakan kakak-kakak menggunakan fitur chat. Iya, terima kasih untuk Kak Yudi ya. Ketika membuat tujuan pembelajaran, menurut saya setidaknya memuat tiga capaian kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Baik kakak-kakak, kita ke slide selanjutnya. Memahami tujuan umumnya penting, sebagaimana acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran untuk mencapai tujuan umum tersebut ya kakak-kakak. Pemerintah sudah menurunkan dalam bentuk CP dan mempersilahkan guru-guru atau satuan pendidikan menurunkannya lagi ke dalam TP. Jadi pemerintah sudah menurunkan CP, jadi kakak-kakak dipersilahkan memodifikasinya, menurunkan ke dalam TP sesuai dengan, kembali lagi sesuai dengan keadaan sekolah, baik aset yang dimiliki sekolah tersebut ya kakak-kakak ya. Jangan memaksa kakak-kakak ya. Kita ada materi renang, di dalam tujuan pembelajarannya itu anak
mampu melakukan gerak dasar renang ya, seperti gaya kupu-kupu, gaya bebas, gaya katak, dan lain sebagainya. Sedangkan kita tidak melakukan praktek. Sekolah kita juga tidak ada kolam renang. Jadi kalau kita mendesain sebuah modul itu kakak-kakak, kita lihat lagi. Jangan plek-tiplek kayak gitu ya kakak ya. Kita lihat lagi keadaan sekolah. Anak-anak mampu melakukan gaya renang kupu-kupu. Kapan gitu ya kan? Anak-anak mampu melakukan gaya renang gaya punggung, kapan kita melakukannya, seperti itu ya kakak-kakak ya, karena kemungkinan untuk daerah kita, daerah Menggala kakak-kakak beda dengan daerah perkotaan, yaitu yang sudah mempunyai fasilitas yang mumpuni, sedangkan untuk daerah kita kemungkinan berbeda dengan daerah Kak Willy ya, Kak Willy mungkin sudah ada kolam renang di sekolahnya, sedangkan untuk kita kakak-kakak, jadi kita mendesain modul pembelajaran atau RPP itu sesuai dengan keadaan sekolah. Gitu ya kakak-kakak ya. Jadi jangan memaksa. Silakan kakak-kakak, ada yang resen siapa? Kak Ardi, silakan Kak Ardi. Ya Kak, menindaklanjuti tentang renang Kak. Kalau di RPP atau di modul ajar gitu, kita ganti dengan siswa memahami gerak, gaya renang apapun gaya renang itu, atau siswa melihat gerak itu dengan cara kayak akhir pembelajaran itu kita bawa ke kolam. Kan setidaknya mereka mengetahui gerakannya Iya, atau ajak teknik-teknik dasarnya dan kita melihatkan mereka di layar proyektor gitu loh Kak, menurut saya. Iya. Apakah boleh seperti itu? Boleh Kak, boleh sekali. Hanya untuk pembelajaran saja. Tetapi Iya. yang pada dasarnya siswa mampu melakukan ya itu, Iya iya. melakukan gerak kan ya gitu ya kan. Oke, ya Sedangkan oke. sekolah kita tidak mumpuni untuk kegiatan tersebut. Jauh. Iya, jauh dari kata mumpuni. Jadi kita mendesain sebuah backward design itu sesuai dengan kemampuan sekolah kita kakak-kakak. Betul kata Kak Ardi tadi, kalau saya itu siswa mampu melakukan, bukan mampu, artinya siswa memahami ya gerak dasar renang gaya bebas. Gaya kupu-kupu ya, gaya Iya. katak. Saya menggunakan itu Kak Ardi, saya menggunakan meja Kak Ardi. Jadi anak-anak tidur di atas meja seperti itu. Oke. Bisa dicontoh. Siap. Selain dia melihat video, dia juga melakukan gerak di atas meja gitu, meja kecil gitu ya Kak Ardi ya. Ya sesuai dengan kemampuan sekolah kita masing-masing kakak-kakak. Karena kami ada agenda rutin emang ke kolam berenang itu anak kelas 5, kelas 6 itu kan ada materinya ya minimal sekali biar mereka melihat contoh gerakan dari gurunya atau dari tayangan. Iya, Gitu. benar sekali Kak Ardi juga untuk apa ya? Yang pertama memfasilitasi peserta didik pada saat di kolam renang juga kita tidak boleh makan sembarangan di kolam renang. Kemudian pada saat di kolam renang juga kita tidak boleh berlari-lari karena terlalu licin gitu Kak Ardi ya. Iya. Betul sekali kata Kak Ardi, minimal 1 kali ya. Saya kemarin itu kelas 4 Kak Ardi, saya melakukan ke kolam renang. Kemudian ke Umbul Leko itu Kak Ardi yang murah. Iya, deket. Iya, jadi 25.000 itu mentok-mentok ongkos sama masuknya aja. Jadi jangan dikira kadang-kadang pikiran orang ya, kita kan berpikir reflektif aja. Tidaklah, nggak usah untung, nggak apa-apa, yang penting anak tercapai tujuan pembelajaran. Itu yang paling penting Kak Hen. Nah iya, tercapai tujuan pembelajarannya. Anak-anak juga merasa senang. Berbeda dengan mereka jalan dengan keluarga. Kalau berjalan dengan teman, otomatis mereka pengalaman mereka bertambah gitu Kak Ardi ya. Kita ke slide selanjutnya Kak Ardi ya, izin. Oke. Pesan kunci kakak-kakak, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan langkah pembelajaran dan penilaian.
Kemudian kakak-kakak kita ke aktivitas 2, yaitu menyusun program PJOK. Saya izin stop share screen ini, Kak. Kelihatan, Kak? Kelihatan Kak? Iya. Pengembangan kurikulum, apakah apa saja yang menjadi pertimbangan kakak-kakak dalam pengembangan kurikulum? Bagaimana hubungan antara kebijakan dan pencapaian tujuan pembelajaran dengan pengembangan kurikulum? Kali ini kakak-kakak kita akan menggali mengenai konsep pengembangan kurikulum, termasuk di dalam satuan di dalamnya, yaitu kurikulum berbasis standar dan pengembangan. Yang kedua, prinsip-prinsip pengembangan, dan yang ketiga, pendekatan pengembangan kurikulum. Kita akan mengawali dengan mempelajari tentang kurikulum berbasis standar yang sesuai dengan kebijakan kurikulum merdeka. Selanjutnya, kita akan mengupas tentang prinsip-prinsip pengembang kurikulum yang sesuai dengan standar proses kurikulum merdeka. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam merancang kurikulum PJOK yang dapat memahami kebutuhan yang diharapkan murid, perkembangan, tren, dan bidang pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan pada kurikulum merdeka. Jadi pernah nggak kakak-kakak mendesain pembelajaran yang menggunakan, contohnya kakak-kakak ada di sekolah menggunakan Chromebook, atau kakak-kakak mendesain pembelajaran menggunakan media seperti Google Form, ya. Kemudian kakak-kakak mendesain pembelajaran menggunakan Canva dan lain sebagainya. Pernah nggak kakak-kakak? Pernah Kak? Pernah Kak. Pernah Kak. Pernah Iya, ya. Kak. Pembelajaran model apa, seperti apa Kak? Jika pernah, contohnya Kak. Kalau saya pribadi, Google Form itu saya lakukan buat ulangan harian Kak, contohnya seperti itu. Ulangan harian, oke. Selanjutnya, yang lain Kak, untuk Canva. Kalau dari Canva itu kemarin saya cari soal Meet dari Canva, Kak. Soal Meet dari Canva. Gimana Kak modelnya? Mencoba cari soal dari Canva, ada nemuin. Oh, soal Meet dari Canva. Membuat gitu ya Kak ya? Iya, membuat. Khususnya untuk anak kelas 1. Karena kalau anak kelas 1 itu kan dia masih dunianya anak TK. Jadi aku buat soal dari Canva tuh berupa gambar biar mereka paham. Membuat ya berarti. Oke, terima kasih untuk Kak Kania. Silakan Kak Hevi. Baik, terima kasih. Izin menjawab kakak-kakak semua. Kalau saya itu memanfaatkan media Canva itu membuat LKPD, Kak. Oh iya. Dengan LKPD Canva itu kan banyak sekali tuh gambar-gambar yang menarik sehingga anak-anak itu antusias mengikuti kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran PJOK itu bukan hanya praktek tapi juga bisa di kelas. Misalnya menyusun puzzle, anak-anak sedang bermain bola seperti itu, Kak. Karena motorik kasar, motorik halus itu ada mewarnai, menggunting, dan menempel. Seperti itu kalau di jenjang TK. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hevi. Selanjutnya Kak Yudi, silakan Kak Yudi. Ya Kak, mohon izin. Kalau saya untuk Canva biasanya seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Happy, kalian buat Canva untuk presentasi Kak, membuat presentasi biasanya. Terima kasih Kak.
Oke, terima kasih Kak. Oke, kita ke slide selanjutnya Kakak-kakak. Masih banyak ini sepertinya slide-nya Kak. Oke, kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisinya di bawah ini? Ini sudah ada tanda X dan centang Kakak-kakak. Yang pertama itu salah. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan, salah. Kemudian kurikulum buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah sebagai suatu kurikulum, salah ya. Yang benarnya adalah kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Tadi yang sudah disampaikan Kak siapa tadi ya dalam fitur chat. Selanjutnya, kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kemudian kurikulum satuan pendidikan. Selanjutnya, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Nah, ini yang saya sampaikan tadi kakak-kakak ya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik atau satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan sesuai dengan kultur gerak di mana peserta didik itu tinggal. Ya, jadi di mana peserta didik tinggal itu, contoh seperti Kak siapa yang berada di pantai? Yang berdekatan pantai siapa Kak? Kira-kira di sekolah kita, di kelas kita? Ada? Kayaknya nggak ada, Kak. Nggak ada, Kayaknya ya. nggak ada Kak, Sungai Tulang Bawang adanya Kak. Iya, seandainya ada kakak-kakak dekat pantai, sekolah yang ada dekat pantai dengan sekolah yang jauh dari pantai, tentunya pembelajaran renang di sana yang lebih pantai, anak-anak lebih apa Kak? Lebih menguasai Kak ya pembelajaran renang. Iya. Saya pintar renang Kak. Jadi kita mendesain pembelajaran sesuai dengan kultur peserta didik atau tempat tinggal peserta didik atau daerah tempat peserta didik tersebut kakak-kakak ya. Untuk di daerah Menggala kakak-kakak sepertinya banyak permainan tradisional kakak-kakak untuk SD, jenjang SD ya kakak Kardi ya. Jadi kita mendesain memodifikasi pembelajaran sesuai dengan kemampuan sekolah. Baik kakak-kakak, mari berbagi cerita saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Bagaimana pendapat kakak-kakak selama merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan salah satu kakak Resen. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum? Kak siapa? Kak Happy, silakan Kak Happy. Baik Kak, terima kasih Kak. Jelas Kak suara saya? Sepertinya dari tadi tidak jelas suara saya ya? Jelas Kak, jelas banget Kak. Oh baik, terima kasih. Ini menurut saya Nggak kedengaran suaranya, mana ini? kan. Halo, halo. Iya Kak, Jelas? silakan. Ya, halo. Ya, halo Kak Happy. Ya, baik. Baik, saya ulangi lagi ya. Mohon izin Ya. kakak-kakak. Saya bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang? Baik, saya merancang kurikulum PJOK pada jenjang PAUD. Yang pertama saya membuat kurikulum PJOK itu sesuai dengan usia peserta didik, di mana usia peserta didik itu sangat mempengaruhi perkembangannya. Itu baik TKA dan TKB itu kurikulumnya juga sudah ada perbedaan, karena usia itu mempengaruhi perkembangan anak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan melihat situasi dan keadaan yang ada di sekolah saya, baik di lingkungan sekitar ataupun di lingkungan sekolah saya sendiri. Seperti itu Kakak, terima kasih. Mohon koreksinya ya.
pasti nggak jelas deh aku ngomong apa ini. Sinyal aku. Jelas kakak, jelas sekali. Aman Seperti Kak, amin matahari. Kak Happy, aman. Jelas kalau kayak Happy Iya, ngomongnya. terima kasih. Iya, terima kasih. Adem kalau dengerin Kak Happy berbicara. Suaranya model-model biduan. Iya, merdu banget ya. Aku senang kalau kayak Happy udah ini ya ngomong. Oke, terima kasih Kak Happy. Lanjut Kak Hen. Lanjut ya. Lanjut Kak Hen. Lanjut. Oke. Kak Mas ini nggak bisa dipancing. Lanjut, ini ada 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan program PJOK. Yang pertama kakak, kebutuhan karakter peserta didik, konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pembelajaran, cangkupan dan tahapan, selanjutnya teknologi. Terima kasih tadi Kak Happy tadi ya, sudah berbagi pengalaman. Selanjutnya aktivitas yang ketiga kakak-kakak, karakter utama kurikulum merdeka atau artikulasi KHD dalam pendidikan nasional kakak-kakak. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang ya yang telah kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK ini kakak-kakak? Apa kata-kata yang sering diulang kakak-kakak dalam pengembangan kurikulum PJOK yang kita bahas malam hari ini? Halo kakak-kakak. Kasihan aja Kak, silakan. Yuk. Kak Taufik, silakan Kak Taufik. Menurut saya kata kunci yang berulang kali kita telah sampaikan yaitu perlu adanya pemahaman kepada guru untuk menyesuaikan atau memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, menyesuaikan keadaan, lingkungan, situasi, dan kondisi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Taufik. Sangat luar biasa Kak Taufik ya. Kita ke slide selanjutnya Kakak. Apa yang telah kita bahas merupakan karakter kurikulum mereka, yaitu fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Kemudian yang kedua, mengembangkan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial emosional moral peserta didik. Kemudian fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum merdeka kakak-kakak dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakter sesuai dengan dan konteks lingkungan sosial budaya setempat kakak-kakak. Jadi jangan memaksa kakak-kakak ya. Jadi kita harus sesuai dengan karakter tempat, kultur atau tempat kakak-kakak. Pada kajian akademik kurikulum kakak-kakak untuk pemulihan pembelajaran di tahun 2021, hal yang perlu dilakukan pendidik yaitu mengembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang telah dirancang di tingkat nasional dalam kurikulum tersebut kakak-kakak di satuan pendidikan untuk sampai pada perubahan proses pembelajaran yang level peserta didik untuk mencapai tujuan pada pendidikan nasional. Baik kakak-kakak, Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pendidikan Indonesia yang dianggap sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ia memiliki visi kuat untuk pendidikan bagi bangsa Indonesia dan berusaha keras untuk meningkatkan taraf pendidikan Indonesia pada zamannya. Jadi kakak-kakak guru PJOK pada Pendidikan Nasional Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan sejak zaman kolonial hingga zaman era modern ya, serba canggih sekarang kakak-kakak ya. Di tengah dinamika pemikiran dan kontribusi Ki Hajar Dewantara menjadi pilar penting dalam menyusun visi pendidikan nasional yang inklusif dan progresif. Sebagai pelopor pendidikan dari kaum pribumi, Ki Hajar Dewantara menegaskan pentingnya pendidikan sebagai sarana pembebasan dan pemberdayaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Visi tentang pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan, jadi kita bukan hanya sekedar transfer ilmu kepada peserta didik, tetapi juga membentuk karakter peserta didik dan kesadaran kritis berakar pada nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun
Jadi menuntun anak-anak kakak-kakak sesuai dengan kodrat yang ada pada peserta didik, pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Oleh sebab itu, kakak-kakak sebagai guru hanya dapat menuntun tumbuhnya saja, ya, tumbuh hidupnya saja sesuai dengan kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Baik, kakak-kakak, agar dapat memperbaiki lakunya. Sebentar, jaringan saya kakak-kakak. Sesuai dengan kodratnya kakak-kakak. Jadi anak-anak, jadi kita ambil contoh kakak-kakak. Anak umur kira-kira 5 bulan kakak-kakak, kita paksa untuk berjalan, bisa nggak kira-kira kakak-kakak? Tidak, Kak. Tentu tidak ya. Tidak. Berarti dia iya. Anak-anak umur, kira-kira anak-anak umur 1 tahun, kayak kakak-kakak ya, kita paksa untuk berbicara. Bisa nggak kakak-kakak? Tidak. Apa yang kita lakukan kakak-kakak dalam hal seperti itu kakak-kakak? Memberikan stimulus kepada anak. Oke, terima kasih. Tadi siapa yang jawab, Kak Happy ya? Ya Kak, saya Kak Happy. Oke, terima kasih Kak Happy. Jadi kita memberi stimulus, artinya kita menuntun anak tersebut, ya seperti yang dibilang Kak Happy, menuntun anak tersebut, memberi setidaknya anak itu mendengarkan kita berbicara, mengulang-ulang kata kita. Dengan kita mengulang kata-kata, anak kecil tersebut sampai besarnya akan bisa berbicara. Tanpa kita suruh berbicara, dia akan bisa dengan sendirinya kakak-kakak. Begitu juga berjalan kakak-kakak. Mulai dari bayi, ya, dia tengkurap ya kakak-kakak. Walaupun kita paksa seperti apapun, anak itu tidak akan bisa untuk tengkurap, ya. Dia akan dengan sendirinya, ya. Tiba-tiba kita kaget, anak kita kok bisa tengkurap kayak gitu ya kakak-kakak ya. Ya artinya anak-anak itu kita tuntun sesuai dengan lakunya, ya kakak-kakak ya. Kita ke slide selanjutnya kakak-kakak. Agak ngebut ini kakak. Nah ini kata Ki Hajar Dewantara ya. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kakak-kakak hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya sesuai dengan kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup anak-anak tersebut sesuai dengan kodrat anak-anak kakak-kakak ya. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, ke slide selanjutnya. Pada akhir sesi ini kakak-kakak peserta kakak-kakak dapat memahami merdeka serta kakak-kakak keterkaitan dengan prinsip pertama Ki Hajar Dewantara, kemudian kakak-kakak mampu memahami perkembangan kurikulum PJOK yang sempat berubah ya, CP-nya, capaian pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, kakak-kakak mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas tentunya dengan menggunakan backward design. Baik kakak-kakak, ini sesi terakhir kakak-kakak. Terima kasih atas partisipasi kakak-kakak semua yang sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebentar kakak-kakak, saya
Baik kakak-kakak, ada pertanyaan kakak-kakak? Ada kira-kira yang perlu dibahas? Cukup ya? Cukup Cukup, boleh. Kak. Oke, cukup. Terima kasih. Cukup Kak, cukup. Sudah Kak. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak semua pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah kumpul semua, hadir semua pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita mau foto bersama kakak-kakak. Silakan buka kameranya. Yuk kakak-kakak, sesuai arahan, silakan yang mau mengarahkan kamera, silakan. Yang penting tidak menunjukkan angka-angka yang krusial. Nggak bisa Pegang buka kepala kamera. Kak, pegang kepala. Mau Nggak bisa buat TikTok nih. Sabar. Ini ya. Siapa yang Saya mengambil refresh. foto? Saya refresh dulu bentar. Kakak-kakak mohon minta waktunya 5 menit kita untuk membahas luring ya kakak-kakak ya. Jangan keluar dulu ya kak. Gambarku kelihatan nggak sih? Gitu Kelihatan Pak. kak? Jelas. Ya. Kak Henry, Kak Fauzi. Ini kenapa pada nggak Silakan on cam bergerak kak. sih? Kak Yudi terpantau ganteng. Batuk Kak Tri. Kamera saya buka nggak sih? Nggak kebuka Kak Ardi. Kok Sinyalnya Adi belum. Wis, mumet kameraku. Wis. Biar. Buka dong kameranya biar aku lihat wajahmu. Wajah hianya Kak Happy lagi bakar sosis. Ini ya. bahas apa sih? Aku terpental, ini putus-putus nggak jelas loh. Foto doang Kak Silakan Happy. on cam, kita akan foto bersama. Kak Happy silakan sampaikan ini kesimpulan untuk pembelajaran malam ini. Oke, siap. Siapa yang mengarahkan? Gini. Gimana? Ini ya. Oke, siap. Tangannya 1, 2, 3. Oke, lanjut. Yang laki-laki silakan mengarahkan. Ini bentuk netralitas. Pakai HP kan ujung-ujungnya. Gini ya. Yuk, siap. Aku nggak pada. 1, 2, 3. Yuk lagi, sekali lagi. Minum. Kak Elis, kameranya ketinggian Kak Elis. Nah, Pak Yudi, sambil minum Pak Yudi. Nggak tahu aku wajah kalian nggak ada yang Gimana? nampak satu. Gini ya. Gimana tangannya? Ini penuh harap. Oh, penuh harap. Ya udah. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Kita tutup dengan mengucap Gayanya apa lagi? Alhamdulillahirabbil alamin. Modul 1.5 selesai. Alhamdulillah. Gayanya apa lagi udah selesai. Jelas. Oh, Kak Willy nggak ada ya?